Jadi kami bersama Komisi D dan beberapa dinas dan sekitar Komisi D ingin menyaksikan kondisi yang sesungguhnya kaitan dengan jembatan yang ada di Bogem ini seperti apa, kan seperti itu. Kenapa tidak bersamaan dengan Ibu Gubernur tadi? Kami sudah mengagendakan, jadi rapat komisi beberapa waktu yang lalu sudah mengagendakan dan menjadwalkan jam 8 Mas, kita berangkat. Jadi kami jadwal seperti yang kami sampaikan di depan tadi, ini satu adalah kaitan dengan luapan air yang ada di Samsat. Kita juga harus tahu persoalan yang sesungguhnya baik dari hulu sampai ke hilirnya, sehingga kami juga punya data ketika nanti kami melakukan sebuah RDP dengan dinas terkait, paling tidak kami mengetahui persoalan-persoalan yang sesungguhnya karena kami punya data. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, dari sana kemudian memerlukan waktu yang cukup sehingga baru ke Bogem ini. Nah, setelah nyampe di Bogem ini ternyata Ibu Gubernur sudah melanjutkan kunjungannya ke tempat yang lain, dan kami pun setelah ini juga akan melakukan kunjungan ke mana Pak? Di Ngunut. Terkait itu Pak, Magetan kan belum pernah banjir Pak. Nah untuk saat ini kan banjir, mungkin penilaian dari Dewan sendiri kategori apa sih yang kenapa kok sampai terjadi seperti ini Pak? Jadi begini Mas, kaitan dengan banjir. Banjir ini kan bisa dikategorikan force major, bencana alam. Ketika kita berbicara kaitan dengan jembatan ini dulu saja. Ini yang pertama kita juga tidak serta-merta menyalahkan, tetapi juga harus mencari persoalan-persoalan dan kemudian solusinya. Nah, maka ketika bicara masa jembatan yang ada di Bogem ini, yang menjadi persoalan ini jembatan ini sudah usang. Terus kemudian kaitan dengan perencanaan jembatan ini dulu juga tidak dipikirkan bahwa jalan ini nanti suatu saat nanti di tahun sekian itu nanti akan menjadi ramai. Muatan-muatan mobil, muatan transportasi itu publikasinya akan melampaui kaitan dengan apa yang dipikirkan pada waktu dulu, sehingga Mas konstruksi daripada jembatan yang ada di sini ini memang sudah tidak sesuai dengan tidak sepadan dengan keberadaannya sekarang ini, sehingga terjadilah hal semacam ini. Sama juga terjadi yang di Magetan Kota Pak yang sempat banjir itu? Iya, artinya gini Mas, saya berharap kepada dinas yang terkait ini nanti pemerintah daerah melalui dinas yang terkait, pertama adalah melakukan yang dinamakan identifikasi. Sekali lagi, identifikasi ini menjadi sebuah pekerjaan yang sangat penting, sehingga kami berharap dinas ini mempunyai data-data kaitan dengan jembatan, data-data kaitan dengan tempat-tempat yang riskan dan rawan terjadi banjir. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa banjir sekarang ini, luapan air sekarang ini terjadi di daerah-daerah tertentu. Artinya tidak seluruh Kabupaten Magetan mengalami yang seperti itu. Artinya diidentifikasi dulu. Ini penting dan menjadi sesuatu hal yang nantinya ketika menyusun kaitan dengan program kegiatan di SKPD ataupun OPD ini mengupayakan lebih dulu hal-hal yang sifatnya ada super prioritas, seperti kaitan dengan jembatan yang rusak, kemudian kaitan dengan tempat-tempat yang menjadi langganan genangan air itu tadi. Untuk konstruksinya sendiri bagaimana Pak? Evaluasi terkait perencanaan PU mungkin Pak? Yang akan datang, apa yang sekarang? Iya, yang akan datang Pak. Yang akan datang perencanaan ini juga harus disesuaikan kaitan dengan perkembangan dan kebutuhan yang sekarang ini. Satu misal seperti yang kami sampaikan di depan tadi, bahwa jalan ini sekarang sudah ramai. Muatan atau tonase ini sudah luar biasa, maka di sini nanti konstruksinya juga harus disesuaikan. Ini yang pertama. Yang kedua kalinya, saya berharap kaitan dengan pembangunan jembatan yang ada di Bogem ini nanti jembatan yang benar-benar sudah paripurna. Dengan perhitungan DID atau perencanaan yang benar-benar ini nanti sudah mengedepankan perhitungan sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 sampai 100 tahun yang akan datang. Sehingga kami berharap keberadaan jembatan ini nanti bukan hanya bentuknya adalah sekedarnya saja, tetapi benar-benar mempunyai fungsi dan manfaat yang cukup lama. Terakhir Pak, satu Pak, dari Pemkab sendiri kan untuk dana tak terduga kan terbatas. Ya. Nah, mungkin upaya Dewan sendiri gimana ini selanjutnya? Jadi gini Mas, ini kan kebetulan sekali ketika kita bicara masalah anggaran, ini kan terjadi recomposing berulang-ulang dan berkali-kali. Barangkali pada penjabaran APBD Induk tahun 2021 ini nanti bisa dibicarakan. Sehingga program kaitan yang super prioritas salah satunya adalah kaitan dengan jembatan, kemudian kaitan dengan limpahan air yang ada di Samsat itu nanti bisa dianggarkan. Tetapi satu hal yang harus diingat, dan kita harus berdoa bersama-sama dan tentunya juga harus berharap bersama-sama kaitan dengan anggaran dari provinsi. Karena kebetulan pada hari ini tadi beliaunya Ibu Gubernur dari Provinsi Jawa Timur hadir menyaksikan langsung keberadaan Magetan. Beberapa titik, beberapa tempat kaitan dengan bencana alam, salah satunya adalah jembatan ini.
jembatan Bogem ini, terus kemudian kaitan dengan Samsat, kemudian jembatan yang ada di Ngunut dan seterusnya. Karena kalau ini nanti dibebankan secara keseluruhan kepada APBD Kabupaten Magetan, saya rasa ini juga keberatan karena jumlah APBD di Kabupaten Magetan ini juga sangat terbatas. Kami berharap ini nanti ada pendanaan-pendanaan dari provinsi ataupun dari pusat. Cukup, makasih Pak.